warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aris Munandar, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dengan NIM 255070194, program PPG Guru Kelas MI. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema gotong royong di kelas 4 MI Cilutung, Kecamatan Prakansala, Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Anak-anak, kita siapkan terlebih dahulu sebelum mulai belajar ya. Dipimpin doanya oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin. Di tempat duduk siap baca doa dimulai. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, silakan untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, pemulanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan duduk kembali. Bapak terlebih dahulu akan menanyakan kehadirannya dulu. Semuanya pada hadir? Hadir tidak semuanya? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Kenapa, Hamudi? Sakit perut. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya. Siapa lagi yang tidak hadir?
Awas Ananda dan Ani, kenapa? Tadi sudah minta izin ya ke Bapak. Baiklah anak-anak, kita sekarang mulai belajar. Sebelum memulai belajar, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan kita, di kelurahan, di kecamatan, ya. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Untuk itu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarnya terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan makna gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dijelaskan maknanya gotong royong di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya menunjukkan sikap gotong royong dalam kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nanti ditunjukkan sikap kita di dalam gotong royong itu di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Dan selanjutnya mempraktikkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau kita selalu bergotong royong, kita akan tercipta kesatuan dan persatuan. Seperti contohnya dalam hal benda, ada, kalian pernah melihat sapu lidi? Pernah. Sapu lidi kalau diikat dengan tali itu akan bersatu, dan apalagi kalau tidak diikat itu akan bercerai-berai. Makanya kita harus selalu bersama-sama, apalagi dalam hal gotong royong untuk menciptakan kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa yang Anda ketahui tentang gotong royong? Ananda Nabila, apa yang Anda ketahui tentang gotong royong? Melakukan pekerjaan dengan bersama-sama. Betul sekali. Gotong royong adalah melakukan suatu pekerjaan dengan bersama-sama. Yang lain lagi, apa yang Anda ketahui tentang gotong royong? Siapa yang tahu? Oh, Ananda Bila. Apa gotong royong itu apa? Pekerjaan menjadi lebih ringan. Oh, jadi kalau gotong royong itu pekerjaan yang berat dilakukan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Ada lagi? Siapa lagi? Saudara Fikri, apa gotong royong itu? Pekerjaan menjadi lebih cepat. Pekerjaan akan menjadi lebih cepat dengan gotong royong, karena melakukannya dengan bersama-sama banyak orang, jadi lebih cepat. Betul sekali, ya. Ada lagi? Apa? Pekerjaan menjadi lebih mudah. Pekerjaan menjadi mudah. Jadi gotong royong itu sangat penting. Jadi menjadi lebih cepat, lebih ringan, lebih mudah karena dilakukannya dengan bersama-sama. Baiklah, kita lihat dulu video ini. Sudah saya penuh, hujan terus turun tak berhenti di desa Makarasi. Air sungai di ujung kampung sudah mulai meluap-luap. Bahkan di beberapa tempat di dataran rendah sudah banyak rumah yang mengalami kebanjiran. Hujannya cukup deras ya Bu semalam. Iya, malam sepertinya ada juga beberapa bagian di desa kita yang terkena banjir. Beneran Bu? Kalau gitu, Rara izin keluar dulu ya Bu. Rara mau lihat lingkungan di sekitar desa. Iya, boleh. Hati-hati ya Rara. Ingat, jangan jauh-jauh. Iya, siap Bu. Rara pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di sini ya? Lembar bagus juga, banyak yang rusak. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Oh iya ya, ayahku kan seorang ketua RT. Aku masih tahu aja ya kaya untuk mengadakan gotong royong dengan warga sekitar untuk membersihkan desa ini agar menjadi bersih kembali. Dan juga aku akan mengajak teman-temanku untuk membantu gotong royong agar pekerjaannya cepat selesai. Baiklah, sama-sama kita melihat gambar di depan. Yang pertama, peran gotong royong dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Gotong royong itu adalah tradisi bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Jadi bekerjanya bersama-sama. Kegiatan ini menjadi fondasi persatuan dan kesatuan. Kalau kita sama-sama bekerja sama di dalam hal pekerjaan, kita bergotong royong akan menjadi fondasi persatuan. Mari kita lihat bagaimana gotong royong memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, pengertian dulu gotong royong. Pengertian gotong royong yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kita bersama-sama melakukan sesuatu, gotong royong untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saling membantu. Setiap orang saling membantu membagi tugas. Yang satu bagian, yang satu, yang lainnya bagiannya, yang lainnya lagi. Jadi dibagi masing-masing, dibagi tugas itu. Kemudian saling menghormati. Dalam setiap tugas itu saling menghormati. Jangan saling menyalahkan. Sekarang kita dapat permasalahan. Kalian boleh lihat foto di depan. Permasalahannya, bagaimana jika di lingkungan kita tidak ada semangat gotong royong? Itu permasalahannya ya. Bagaimana jika di lingkungan kita tidak ada semangat gotong royong? Misalkan gambar yang pertama, ketika seseorang mengajak, mari kita bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Misalkan orang tersebut, aduh Pak, saya tidak bisa membantu gotong royong. Terus selanjutnya ada gambar lagi membersihkan lingkungan sekitar di sungai. Ada yang sebagian hanya bekerja, yang sebagian lagi hanya nongkrong saja. Kemudian dari permasalahan yang telah tadi disampaikan, sekarang kita masing-masing kelompok, mari kita berdiskusi bagaimana cara mencari solusinya, bagaimana cara memecahkan masalahnya. Untuk itu sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Yang duduk sebelah sana kelompok berapa? Satu. Kelompok ini? Dua, tiga, empat, lima. Sudah hafal ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Sekarang silakan masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja dulu. Kelompok 2 ya, ini kelompok 3, ini kelompok 1, ini kelompok 4, dan kelompok 5. Di dalam lembar kerja siswa ini ada beberapa yang kalian harus isi. Yang pertama, permasalahan tadi. Bagaimana jika di lingkungan kita tidak ada semangat untuk gotong royong? Yang pertama, nanti kalian bersama teman kelompoknya diisi bagaimana kalau tidak ada semangat gotong royong, nanti bakal bagaimana, didiskusikan bersama-sama. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, mengapa gotong royong itu penting?
pertanyaan itu. Kenapa gotong royong penting? Nanti dijawab ya. Kemudian apa dampak positif dari gotong royong? Dampak positifnya apa? Kalian isi juga. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika masyarakat tidak memiliki semangat gotong royong? Itu ya. Kemudian setelah itu kalian diharapkan untuk membuat poster. Membuat poster ini yaitu untuk ajakan untuk saling bergotong royong, ajakan. Dari pengertian singkat tentang gotong royong, manfaat gotong royong, nanti bisa dituliskan. Posternya ditulis di dalam kertas karton ini ya. Masing-masing kelompok dikasih. Ini yang warna apa? Pink. Yang sebelah sini ungu ya. Yang sebelah sini hijau. Silakan buat posternya, nanti akan ditampilkan di depan kelas kontennya ya kalau sudah jadi. Kata-katanya apa itu? Bersih itu sehat, gotong royong itu hebat. Wah, bagus kata-katanya ya. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Kita sekarang langsung saja kelompok yang mana dulu yang mau presentasi ke depan? Nah, kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 2. Ke depan ya. Di bawah hasil tugasnya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Bagaimana jika lingkungan kita tidak ada semangat gotong royong? Pekerjaan menjadi berat, hubungan dengan perpecahan. 2. Mengapa gotong royong itu penting? Mempererat persatuan, meringan pekerjaan, menciptakan harmoni, halangnya kepedulian. Apa dampak positif dari gotong royong? Kekeluargaan. 3. Kami membuat poster yang bertulisan 1 tangan tak cukup, 1000 tangan membuat hebat. Apa artinya itu 1 tangan tak cukup, 1000 tangan membuat hebat? Coba jelaskan. Memiliki makna yang kuat tentang pentingnya kerjasama dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Dari kata 1 tangan tak cukup, kami memiliki makna menggambarkan bahwa pekerjaan besar atau tantangan tidak diselesaikan sendirian. Kemampuan individu terbatas. Dalam kata 1000 tangan membuat hebat, memiliki makna menekankan bahwa jika banyak orang bekerja sama, hasilnya akan jauh lebih baik, kuat, dan luar biasa. Dengan bersatu, semua bisa dicapai lebih mudah dan lebih cepat. Secara keseluruhan, slogan ini mengajak masyarakat untuk saling membantu, bekerja sama, dan bergotong royong demi kebaikan bersama. Dari kelompok 2 sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poster ini ya, silakan duduk. 1 tangan tak cukup, 1000 tangan membuat hebat. Kalau bekerja sendiri hanya 1 tangan itu akan berat. Kalau beribu tangan bekerjanya oleh banyak orang, maka pekerjaan itu akan lebih ringan. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan ke depan. Baiklah, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan
tugas kelompoknya ke depan. Untuk itu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana tadi pembelajaran tentang gotong royong? Ada yang sulit dari pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, kesimpulannya kita di dalam lingkungan harus saling bergotong royong, baik lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun di mana kalian berada, kita harus saling bergotong royong supaya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan gotong royong akan lebih mudah, akan lebih ringan. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, kalian membuat cerita pendek tentang pengalaman gotong royong. Jadi kalian pengalaman di rumah, pernah apa kalian bergotong royong? Diceritakan dalam tulisan, dibuat nanti minggu depan untuk dikumpulkan ketika pelajaran pendidikan Pancasila. Mungkin itu cukup pembelajaran hari ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk berdoa bersama-sama dipimpin oleh KM, Ketua Kelas. Silakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk,